Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan tentang infeksi Ciliata. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada definisi Ciliata atau filum Ciliofora. Ciliata atau Infusoria merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciliata adalah hewan yang berbulu getar. Ciliata memiliki silia yang berfungsi untuk bergerak, menangkap makanan, dan untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Ukuran silia lebih pendek dari flagel. Ciliata memiliki dua inti sel atau nukleus, yaitu makronukleus atau inti besar yang mengendalikan fungsi hidup sehari-hari dengan cara mensintetis RNA. RNA juga penting untuk reproduksi aseksual dan mikronukleus atau inti kecil yang dipertukarkan pada saat konjugasi untuk proses reproduksi seksual. Selanjutnya ada ciri-ciri Ciliata atau filum Ciliofora. Ciri-ciri umum Ciliata yaitu sebagai berikut. Pertama, bergerak dengan silia atau rambut getar sifatnya heterotrop. Yang kedua, pembelahan biner umumnya berukuran mikroskopis, tapi ada juga spesies yang berukuran 3 mm sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, terdapat pada seluruh bagian sel atau pada bagian tertentu. Yang ketiga, membantu pergerakan makanan ke sistoma. Yang keempat, membentuk tubuh oval dan tidak berubah-ubah atau tetap, dan mempunyai dua inti sel, yakni makronukleus dan mikronukleus. Yang kelima, makronukleus sebagai fungsi vegetatif dan mikronukleus sebagai fungsi reproduksi, yakni konjugasi. Yang keenam, hidup bebas pada lingkungan berair, baik itu air laut maupun air tawar yang banyak mengandung sebuah zat organik. Yang ketujuh, hidup secara parasit, simbiosis, dan ada juga yang hidup bebas di alam. Struktur tubuh Ciliata atau filum Ciliofora. 1. Bentuk tubuhnya itu oval, umumnya berbentuk simetris kecuali Ciliata primitif yang simetrisnya radial. 2. Tubuhnya yang diselubungi oleh perikal yang merupakan suatu lapisan luar yang tersusun dari sitoplasma yang padat. 3. Tubuhnya yang diselimuti oleh silia, yakni silia somatik yang menyelubungi seluruh tubuh utama. Keempat, tidak memiliki struktur khusus untuk pertukaran udara dan sekresi. Yang kelima, memiliki dua tipe inti sel atau nukleus, yakni makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus yang juga disebut dengan otak. Yang keenam, Ciliata berfungsi sebagai vegetatif, sedangkan mikronukleus berfungsi sebagai reproduksi dan genital. Selanjutnya, mempunyai mulut atau sistoma yang terbuka dan menjadi saluran yang pendek. Pada Ciliata primitif disebut dengan sitofaring. Mulut ini yang terletak di ujung depan, akan tetapi kebanyakan Ciliata yang bagian tersebut diganti oleh bagian belakang. Selanjutnya terdapat dua macam mulut, yakni mulut membran berombak yang menyatu dalam sebuah barisan yang panjang dan mulut membran yang berupa barisan pendek, merupakan suatu pergabungan dari silia yang sehingga bersatu membentuk sebuah piringan. Silia yang terdapat pada mulut Ciliata yang fungsinya untuk mengedarkan dan mendorong makanan menuju ke sitofaring. Memiliki mitokondria sebagai sumber untuk energinya melakukan gerak maupun beraktivitas. Mempunyai kerongkongan yang disebut dengan sitofaring, gut, dan mempunyai food vokal atau usus. Mempunyai vakuola kontraktil atau ginjal, mempunyai otot atau disebut dengan minomes, mempunyai anus yang disebut dengan sitofig. Klasifikasi Ciliata atau filum Ciliofora. 1. Paramecium jenis Ciliata yang satu ini yang pada bagian ujung depannya tumpul dan di bagian belakang meruncing sehingga tampak berbentuk sepatu ataupun sandal. 2. Vorticella jenis dari Ciliata yang satu ini memiliki bentuk seperti lonceng dan juga bertangkal panjang dengan bentuk yang lurus atau spiral yang terdapat silia pada sekitar mulutnya. Hidupnya yang berada di air tawar menempel pada tangkai batang yang sifatnya kontraktil dan juga substrat. Makanannya yaitu ataupun sisa-sisa bahan organik yang masuk dengan bersamaan melalui celah mulutnya. 3. Didinium. Jenis Ciliata yang satu ini ialah predator pada ekosistem perairan yakni merupakan pemangsa dari Paramecium. 4. Stentor. Jenis dari Ciliata ini memiliki bentuk seperti trompet dan juga menetap di air tawar yang bergenang ataupun mengalir. Makanan dari hewan ini yaitu Ciliata yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 5. Balantidium.
coli, jenis dari Ciliata yang paling besar di dalam usus yang terbesar dan juga satu-satunya golongan dari Ciliata manusia yang patogen dan juga menimbulkan balantidiasis atau juga Ciliata dysentery. Ciliata jenis ini dapat ditemui pada daerah yang tropis ataupun subtropis. Peranan Ciliata atau filum Ciliopora. Ciliata memiliki peranan yang menggantungkan dan merugikan antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Peranan Ciliata yang menguntungkan yaitu didinium, mirip dengan ceret bertangkai yang mempunyai peranan sebagai predator di air tawar peranan. 2. Ciliata yang merugikan. Balantidium coli hidup parasit dalam usus manusia yang mampu mengakibatkan gangguan perut dan bisa menyebabkan diare berdarah. Selanjutnya itu ada morfologi Ciliata. Morfologi kista berbentuk bulat, ukurannya 50-60, dinding 2 lapis, stoplasma bergranul, terdapat makro dan mikronucleus, serta sebuah badan reptil. Tropozoid hidup dalam mukosa dan submukosa usus besar, terutama di daerah sekum bagian terminal daripada ilium. Bergerak ritmis dengan perantaraan cilia, tidak dapat lama hidup di luar badan, tetapi kista tetap hidup selama beberapa minggu. Kista yang dapat hidup di luar badan adalah bentuk infektif. Bila tertekan oleh hospes baru, maka dinding kista hancur dan tropozoid yang dilepaskan masuk dinding usus dan memperbanyak diri. Tropozoid berbentuk lonjong ukuran 60-70 kali 40-50 meter. Tubuh tertutup silia pendek, kecuali di daerah mulut silia lebih panjang atau adoral cilia. Bagian anterior terdapat cekungan dinamakan peristom dan terdapat mulut citostom. Tidak memiliki usus, namun di bagian posterior memiliki anus. Terdapat 2 inti yang terdiri dari macronucleus dan berbentuk ginjal dan micronucleus min berbentuk bintik kecil yang terdapat pada cekungan macronucleus. Terdapat volume makanan, sisa makanan bakteri, leukosit, eritrosit, dan lain-lain, dan vakuolu kontraktil. Terus ada siklus hidup Ciliata. Siklus hidup Ciliata, stadium kista, dan tropozoid terdapat berlangsung di dalam satu jenis hospes. Hospes alamiah adalah babi dan manusia merupakan hospes insidentil. Jika kista infektif tertelan di dalam usus besar, akan berubah menjadi berbentuk tropozoid di lumen usus atau dalam submukosa usus. Tropozoid tumbuh dan memperbanyak dari multiplikasi. Jika lingkungan usus kurang sesuai bagi tropozoid akan berubah menjadi kista. Yang selanjutnya ada reproduksi Ciliata. Reproduksi Ciliata ini berlangsung secara binari transferifasyon atau belah diri melintang, yaitu tropozoid melakukan pembelahan diri dan secara konjugasi di mana 2 tropozoid membentuk kista bersama dan kemudian berbentuk material dari inti dan berpisah kembali menjadi 2 tropozoid baru.
Kemudian ada patologi dan gejala klinisnya. Pada umumnya, balantiadiasis tidak menampakkan gejala klinis dan infeksi pada manusia terjadi karena makanan kista infektif yang tertelan bersama air atau makanan yang telah tercemar tinea babi atau penderita lainnya. Pada usus besar atau utamanya menimbulkan ulserasi sehingga menimbulkan perdarahan dan pembentukan lendir di tinea penderita tidak mengalami demam pada kasus balandiosis usus besar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.